hari ini 13 Oktober adalah hari anniversary-nya SOG Jawa Timur. Nah, saya sebagai perwakilan dari Inanyus merasa terhormat. Di samping ini saya ada saudara Benito Bastian selaku El Presidente SOG Indonesia. Nah, Sobat Inanyus, saya akan berbincang dengan beliau bagaimana perkembangan SOG secara umum dan SOG Jawa Timur hari ini. Nah, Bang Vito saja. So? Vito, Bang Vito. Hari ini kan kita menghadiri acara anniversary SOG Jawa Timur. Bagaimana perasaan Bang Vito melihat teman-teman semua kumpul hari ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Benito Bastian, El Presidente SOG Indonesia. Ya. Saat ini SOG Indonesia ada kurang lebih sekitar 49 chapter untuk di Indonesia, provinsi, kabupaten, kota, dan ada 4 brother. 4 brother itu ada di Singapura, Brunei, Malaysia, dan England. Nah, dari 45 chapter ini dan kebetulan di bulan ini SOG Indonesia chapter Jakarta Timur merayakan hari jadinya yang ke-22 tahun. Jadi SOG Jakarta Timur itu tepat berdiri di tahun 2002. Kalau SOG Indonesia sendiri itu berdiri di tahun 1998. Cikal bakalnya adalah SOG Bandung Raya. Betul. SOG Bandung Raya. Jadi saat ini melihat antusias teman-teman member untuk hadir ini karena memang kita sudah melakukan satu satu perubahan idealisme untuk di SOG Indonesia. Siapapun nanti yang chapter itu yang beranniversary, kita harus hadir. Iya dong. Kita harus hadir. Presiden terus hadir dong. Iya, terus karena juga suatu kebanggaan. Ya, terus juga karena dari 49 chapter ini kita harus pintar-pintar ngatur waktu tuh. Betul. 1 tahun ada 12 bulan. Betul. Kita ada 49 chapter. Betul. Ya paling enggak satu bulan tuh udah ada 3 kali ulang tahun tuh. Ya itu 3 kali ulang tahun. Bagaimana cara ngatur waktunya kan? Ya itu. Dan itu kan di semua daerah. Di semua daerah. Sabang sampai Merauke. Betul. Ini suatu tugas berat ya. Nah, selama Bang Vito menjabat selaku El Presidente, apa target yang belum tercapai? Di mana? Target yang belum tercapai selama menjabat sebagai El Presidente. Target saya sih sebenarnya dari awal ketika saya munas itu visi misi saya itu menjadikan SOG Indonesia itu menjadi skuter klub terbesar di dunia. Skuter klub. Dan saat ini memang kalau kita lihat flashback di 10 tahun 15 tahun di belakang itu memang ada satu announcement dari Scootering Magazine. Kalau SOG itu adalah skuter klub terbesar di dunia. Ya. Skuter klub. Saya mengamini itu karena Sobat Inanyus saya sebagai media dan juga sebagai pengamat skuter ya, memang mengamini itu. Dan kita patut bangga ya, SOG Indonesia sekarang sudah mendunia ya. Kalau di Indonesia kita sudah oke lah dari mana-mana. Nah, ini kan yang tugas berat kan yang mendunia ini gitu kan. Nah, ketika dipercaya untuk memimpin SOG Indonesia, apa yang terbayang dengan begitu banyak cabang gitu? Ginilah, SOG Indonesia itu yang member yang terregister itu ada kurang lebih sekitar 8 ribuan. Sekitar 8 ribuan. Dan yang aktif itu ada sekitar 4 ribu dari 1998 sampai di 2024. Jadi kalau kita bicara klub. Ya. Ini kan SOG ini sih kan ada SDM-nya dari mulai dari mulai haram jadah sampai yang sajadah. Itu ada semua gitu. Ada semua dari haram jadah sampai sajadah itu ada semua. Betul. Dan dari mulai yang SDM-nya di bawah sampai yang petinggi-petinggi. Jadi kayak sekarang ini support member SOG Indonesia itu ada Daniel Anzar Simanjuntak. Terus ada ini dari support member ya? Support member jadi honorari untuk di pusat. Kita ada Jenderal Dudung, ada Jenderal Maruli Simanjuntak. Jenderal Dudung mantan Kasat? Iya. Oke, Maruli Simanjuntak juga masuk. Sekarang Kasat dia. Ya. Terus ada Sandiaga Uno. Oh, Kemenpar masuk. Ya, terus ada Rohidin Mersyah. Rohidin Mersyah itu Gubernur Bengkulu. Terus juga ada Anies Baswedan. Oh, Anies ya. Baswedan. Terus kemarin juga ada Kemal Arsyad. Direkturnya Askrindo. Oh ya.
Itu Sobat Inanyus, SOG Indonesia itu banyak sekali honorary membernya ya, support member ya, dan kita patut bangga mereka ikut memperhatikan SOG, mensupport SOG, artinya supaya SOG tetap besar, ya kan. Dan hari ini saya melihat ada lagi nih honorary dari angkatan. Dari TNI Angkatan Udara sama Angkatan Laut. Angkatan Laut. Tapi itu untuk honorary Jakarta Timur. Khusus Jakarta Timur. Jakarta Timur. Yang saya mau tanya, apa maksud nih dari ketua panitia atau dari ketua El Presidente ini mengangkat mereka honorary? Ada maksud dan tujuannya, Pak? Jadi gini, SOG ini di kepemimpinan saya ini saya mencoba untuk menjadi mitra strategis untuk pemerintah. Mitra strategis pemerintah. Jadi siapapun yang memang mencintai skuter, itu kita akan ajak untuk bergabung dengan SOG. Ayo bergabung dalam SOG, menjadi keluarga besar SOG dan turut membesarkan SOG. Nah, itulah Sobat Inanyus kenapa SOG selalu membuka diri, selalu memberikan coba merangkul dari berbagai kalangan, baik dari pemerintahan, dari militer, dari kepolisian, supaya SOG ini menjadi besar. Iya. Ya, kan? Dan satu cita-cita terakhir saya, semoga Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo, bisa ikut masuk. Bukan bisa masuk, maksudnya maksudnya menjadi supporting juga. Jadi mungkin jadi yang paling tinggi kali ya, karena kan iyalah. Itu 001-nya SOG Indonesia itu kan. Dan satu lagi, Bapak Prabowo itu dulu punya Lambretta. Punya Lambretta. Pak Prabowo tuh kalau kemana-mana tuh suka pakai Lambretta dulu waktu zamannya muda gitu. Makanya Sobat Inanyus, nah kenapa dinamakan skuter owner group? Nah, skuter itu jenis motor. Jenis motor. Bukan merek. Bukan merek. Ya kan? Makanya kenapa pakai skuter? Namanya supaya semua jenis skuter bisa masuk ke dalam keluarga besar SOG Indonesia. Jadi itu saya akhiri wawancara saya dengan El Presidente. Dan terakhir kita bilang SOG Harda. Terima kasih. Thank you. Oke Sobat Ina, sekarang saya ada di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Clay Coffee Shop. Ya, hari ini tanggal 13 Oktober. Ya, hari ini adalah anniversary SOG Jakarta Timur yang ke-22. Nah, di sebelah saya ini sudah ada founder dari SOG Indonesia. Ya, di antaranya adalah Kang Boy, lalu ada Abah Iman. Nah, mereka lah orang-orang yang dulu mendirikan SOG. Nah, SOG Indonesia bermula dari Bandung ya Kang Boy ya. Saya mungkin bisa tanya ke Kang Boy dulu ya. Nah, Kang Boy, ini kan sudah puluhan tahun ya. SOG mulai dari SOG Bandung dulu ya Baya, lalu menjadi SOG Indonesia ini sudah sekitar 26 tahun lah. Kebayang nggak kalau hari ini kita melihat bahwa banyak SOG berdiri di berbagai chapter gitu loh. Nah, bagaimana Kang Boy di malam hari ini terkait perjalanan SOG yang sudah merambah ke berbagai negara, bahkan Indonesia? Ya, SOG itu dulu berawal dari ya kita ngumpul-ngumpul doang ya, kongkong-kongkong. Kemudian kita berinisiatif untuk membentuk sebuah klub, di mana sebuah klub dulu itu kita bentuk dengan 10 pendiri saat itu. Itu di tanggal 18 Maret 95 itu masih wilayahnya SOG Bandung. Masih wilayah Bandung dulu? Ya, wilayah Bandung. Kemudian berkembang
dengan ada bergabungnya beberapa daerah Ya. yang ingin bergabung dengan SOG, sehingga akhirnya dideklarasikan 3 tahun setelah terbentuknya SOG Bandung Raya, itu tanggal 10 Mei 98 itu kita adakan Munas pertama untuk mendeklarasikan SOG Indonesia sebagai wadah dari chapter-chapter. Ya. Dan pada akhirnya kan hari ini kita bisa melihat ya, saya pantau dari berbagai media nasional, media medsos, itu saya secara pribadi berani mengklaim lah bahwa SOG Indonesia itu adalah organisasi atau klub skuter terbesar dunia. Setuju? Iya, karena Ya. di tahun 96 itu dulu SOG itu sudah masuk ke majalah Skuter Magazine ya. Ya. Di mana kontributor dari Inggris, Richard Evan Ya, Richard. Richard Evan itu saat itu datang ke Indonesia, ke Bandung. Dia menggali data dan melihat jumlah dari membernya itu, dan dia membuat satu Jurnal gitu ya. berita ya, semacam jurnal untuk di Skuter Magazine, dan dia diklaim bahwa SOG ini sebagai klub terbesar di dunia. Dunia, betul. Nah, saya beralih ke Aba Iman ini sebagai salah dua founder ya. Kalau sendiri kan salah satu, ini karena berdua. Nah, Aba Iman, gimana perasaan Aba Iman ketika sekarang SOG Indonesia, Sobat Ina, SOG Indonesia ini sudah mendunia, ya kan? Nah, bagaimana perasaan Aba Iman yang dulu kan tidak terpikirkan gitu loh, hanya segelintir orang, tiba-tiba sekarang menjadi sebagai suatu yang organisasi terbesar otomatis di dunia. Ya, kalau saya yang jelas bahagia lah ya. Jadi sebenarnya bukan saya tidak terpikirkan untuk menjadi besar, karena pada saat itu Kang Boy sama almarhum Pak Radi bilang bahwa skuter owner group atau SOC ya Pak Boy. Ya, SOC. SOC. Kalau SOC itu kan hanya klub saja. Seolah hanya satu. Soal klub. Nah, alhamdulillah setelah saya mungkin karena beberapa teman atau saya bergaul dengan anak-anak motor besar pada saat itu, akhirnya saya mengenal tentang Harley Owner Group. Kan kalau Harley Owner Group itu kan ada di seluruh dunia. Nah itulah makanya pada saat itu kita sepakat bertiga untuk membuat atau untuk menyebutkan bahwa SOG, jadi Skuter Owners Group. Pada saat itu Skuter Owners Group Bandung. Pada saat Sejarah itu. bertiga ini maksudnya Aba Iman, Kang Boy, Ya. satu lagi. Ya, yang sebenarnya yang itu memang ada 10 orang pada saat itu. Yang lebih berperan itu pada saat itu ya Kang Boy dengan Pak Radi dengan saya. Karena bukan almarhum ya. Almarhum kakak saya pada saat itu. Karena yang beberapa founder yang lain mungkin karena kesibukan yang lain dan memang basicnya juga bukan basic motor. Ya. Kalau saya kan memang dilahirkan Dari dunia sebagai motor. mekanik ya, di dunia mekanik. Iya. Alhamdulillah lah. Saya dengan Kang Boy sepakat untuk untuk ngasih nama bahwa Skuter Owners Group itu. Ya. Karena cita-cita saya SOG itu harus besar. Karena pada saat itu juga saya kan punya klub juga udah di HDCI saat itu ya. Oh ya. Udah di HDCI, jadi Harley Club Indonesia ada Bandung, Iya. ada Jakarta, ada Surabaya. Nah, saya diciptakan pada saat itu disamakan dengan Skuter Owners Group Indonesia Bandung, chapter Jakarta. Supaya bisa supaya merambah kemana-mana, hanya tinggal ditambah chapter Jakarta, chapter Bogor, dan akhirnya chapter ini di mana-mana, gitu kan. Nah, saya yakin bahwa sebuah organisasi itu menjadi besar karena eksistensi. Bagaimana mempertahankan eksistensi SOG sampai sekarang masih ada dan masih terus berkembang dan berdiri. Mungkin saya akan jawab eksistensi itu karena kita sering berkomunikasi ya antara para pendiri, khususnya saya dengan Kang Boy. Ya, selalu saya bertanya tentang apa yang saya kurang mengerti. Kang Boy juga menerangkan, Kang Boy juga sama dengan saya seperti begitu. Karena kan sekarang udah habis. Ya, orang yang dituakannya siapa lagi kalau bukan saya, Kang Boy dengan Mbak Tono dan Kang Saman. Mungkin ke Mbak Tono karena sekarang kan sudah mungkin udah sepuh lah ya. Nah, akhirnya keputusan atau bukan keputusan. Jadi akhirnya banyak yang berbicara, banyak berkomunikasi antara Mbak Tono, saya, Kang Saman berempat lah. Ya. Itu mungkin yang bisa yang menaikkan bahwa SOG ini hanya
bisa bertahan sampai kamu 30 tahun ya. Itu aja mungkin ya. Pertanyaan terakhir ya, bisa dijawab nanti sendiri. Dari dulu yang tahun 95 ya, 1998 sampai sekarang kan udah kita bilang puluhan tahun ya, 26 tahun tepatnya ya. Di pemikiran Abah, di masa pengembangan SOG ya kan, mempertahankan eksistensi, ada nggak kira-kira yang terpikirkan sama Abah, yang Abah dulu cita-citakan sama Kang Boy, yang sekarang belum terjadi? Ini perkembangan itu. Kira-kira dulu punya apa yang harus diperbuat supaya SOG itu gitu loh, untuk perkembangan yang sekarang belum tercapai? Ya kalau boleh saya jawab sih ya, kalau secara pengembangan organisasinya ya kita sudah bisa dianggap sudah bisa mencapai ya. Karena dengan adanya 49 cabang itu dari Sabang sampai Merauke, kemudian yang di luar negerinya sebagai brothers itu sudah ada 4 ya. Ada 4 brothers, ya sebetulnya secara pengembangannya sudah tercapai. Tapi mungkin cita-cita kita yang lebih lanjut ya sebenarnya SOG ini lebih mempertahankan kekeluargaannya, persaudaraan, solidaritas kita gitu sebagai klub yang notabene sebagai klub terbesar lah ya istilahnya seperti gitu. Nah, yang harus dijaga, dirawat, ya dipelihara, dijaga marwahnya kan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Itu yang paling sulit ya sebenarnya kan. Kalau menciptakan gampang, tapi kan menjaga perkembangan, menjaga marwah ini kan masalah kan kita Sobat Ida perlu kita bahwa SOG Indonesia itu kan beberapa cabang dari Aceh sampai Merauke lah. Jadi istilahnya kalau berbagai macam karakter orang. Ini kan istilahnya seperti kita menanam pohon ya. Kalau menanam pohon kan gampang. Betul. Ya. Tapi menulisnya merawatnya sampai besar, sampai berbuah. Nah sampai sekarang alhamdulillah lah kita sepakat atau satu komando. Jadi intinya setiap kita berbicara, setiap kita pidato di seluruh cabang-cabang yang chapternya ulang tahun atau anniversary, saya selalu datang kalau bisa menyempatkan diri. Kalau sudah tidak bisa hadir, Kang Boy yang hadir. Ya karena Kang Boy mungkin dengan kesibukan kerja, tapi kalau Abah mah tidak sibuk. Kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tidak. Alhamdulillah seperti kayak sekarang. Sebenarnya Kang Sony, saya ini juga meninggalkan pekerjaan, tapi karena Jakarta Timur ini ulang tahun yang ke-22 dan saya tidak pernah hadir, alhamdulillah saya menyempatkan diri ada hadir di sini. Jadi sepakat untuk datang ke sini akhirnya untuk alhamdulillah lah keluarga saya dikasih kesehatan ya, kesehatan juga di sini. Alhamdulillah jadi perkembangan setelah dipegang sama presidennya Kang Tito, Penny itu, alhamdulillah perkembangannya lebih pesat lagi ya Bu ya. Lebih pesat lagi. Alhamdulillah. Jadi sangat cepat sekali perkembangannya sampai sekarang bisa 49 cabang. Ini selalu otomatis dong. Selaku kita sebagai orang tua kita bahagia. Ya, melihat kemana beberapa cabang mau kemana kita ada saudara. Oke. Sangat merasakan sekali persaudaraan antara SOG. Saya juga mungkin tidak akan bisa kenal dengan Kang Sony kalau tidak ada SOG itu aja mungkin saya pun juga mengucapkan hal sama ya. Kalau saya nggak ada SOG mungkin kita nggak bisa ketemu ya. Jadi pemersatu ya. Jadi pemersatu. Saya setuju itu. Persaudaraan. Sip. Jadi saya pikir itu yang bisa saya gali sementara ya. Kami dari Ina News ya mengabarkan ini dari Jawa Timur di hari ulang tahun SOG Jawa Timur ke-22. Saya bersama Abah Iman dan Kang Boy. Oke, bye.
Oke, Sobat Inanya, sekarang saya didampingi oleh Roni ya, Bro Roni dan Bo Pablo nih. Yes. Nah, sebelah kanan saya Bo Pablo ini adalah sebagai Ketua SOG Jawa Timur, dan sebelah saya kiri saya si Roni ini Ketua Pelaksana. Ya. Jadi Sobat Inanyus, hari ini adalah hari anniversary-nya SOG Jawa Timur yang ke-22. Yes. Ya kan? Nah, kita laut bahwa ini kita lihat ya meriah sekali, dihadiri oleh berbagai chapter SOG di Indonesia ya. Nah, yang saya mau tanya ke Ketua Pelaksana dulu nih. Nah, Ketua Pelaksana, bagaimana pendapat Ketua Pelaksana ketika melihat dunia acara jadi ramai? Baik. Di sini memang kesempatan kedua yang diberikan oleh Kacap kami Jakarta Timur kepada saya sebetulnya. Tahun kemarin memang diserahkan kepada saya, cuma ada hal yang memaksa untuk mengalihkan ke ketua yang lain. Alhamdulillah di sini dengan kepercayaan yang diberikan dari ketua cabang, kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bagaimana kami menyampaikan maksud dan tujuan tema yang kami usung kali ini. Temanya apa sih? Temanya kali ini loyalty on the line. Loyalty on the line. Yes. Jadi kesetiaan kami terhadap chapter di sini yang tanda kutipnya kami pertaruhkan, seberapa besar kami komitmen dengan bergabung di SOG, khususnya di SOG Jakarta Timur dan SOG Indonesia umumnya. Di sini alhamdulillah dukungan dari berbagai chapter, dengan hadirnya mereka kami bisa menyuguhkan yang terbaik dari Jakarta Timur, karena memang kami berkomitmen bahwa Jakarta Timur masih punya animo besar, masih punya kebanggaan yang selama ini mungkin kami agak sedikit sanksi. Kenapa sanksi? Ini acaranya bagus loh. Ini isinya apa ya acaranya hari ini? Acaranya hari ini memang bertepatan dengan sebetulnya ulang tahun kami tanggal 5 kemarin, 5 Oktober 2024 yang bertepatan ke 22 tahun. Kami punya penyusunan acara hari ini kami selenggarakan. Acara hari ini anniversary, utamanya anniversary, karena chapter kami kebagian untuk Kopdargab bulanan. Kami selenggarakan jadi satu. Alhamdulillahnya ada pengangkatan honorary dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut, perwira menengah. Berapa chapter yang hadir di hari ulang tahun ini? Untuk chapter yang kami undang memang Kopdargab Jabodetabek Plus ini memang hanya sebetulnya mencakup sekitar Jabodetabek dan plus Sukabumi, Cianjur. Oh, kalau Kopdargab itu Betul. Jabodetabek, tapi kalau misalnya untuk plus-plusnya Cianjur, Motorus, Sukabumi, Bandung pun nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kopdargab di mana biasanya? Kopdargab kami rutin berputar di masing-masing chapter. Untuk bulan ini kebetulan chapter kami, nextnya untuk sekitar 2 bulan ke depan kalau nggak salah di Tangerang. Oke, Seperti itu. sip. Oke. Nah, sebelah kanan saya Sobat Ina ini Kacap. Siap. Kacap tuh ketua chapter. Ketua chapter Ya. bisa juga komander untuk saat ini. Ya, Sobat Ina, ini kita coba mau gali sedikit ya. Bagaimana perasaan Kacap nih, Saudara Pablo? Ini acara meriah loh, gitu loh. Bagaimana setelah melihat hampir semua teman-teman dan ada founder datang dan ada El Presiden juga datang, bagaimana perasaan terkait acara hari ini? Kalau secara personal saya sebagai ketua cabang cukup bangga. Jadi semua chapter ataupun ada penyematan dari honorary member, salah satunya semua kalangan itu sudah mencakup. Ya, alhamdulillah, mulai dari kalangan bottom, middle sampai top. Ya. Ternyata Vespa sudah mulai meraja ke level-level yang berbagai level lah intinya. Enggak semua chapter ataupun klub lain itu ternyata di SOG bisa merambah ke semua bagian. Iya. Nah, apa sih maksudnya tadi kok ternyata ada pengangkatan atau pengangkatan anggota honorary atau luar biasa anggota honorary ya, dari angkatan laut, dari angkatan udara, dari kepolisian gitu. Apa sih sebenarnya tujuannya mengangkat gitu, atau memberikan kesempatan mereka untuk bergabung gitu kan? tujuannya sih sebetulnya ingin memperlihatkan kalau
di PESPA itu kita tidak melihat kasta sebetulnya. Jadi semua kalangan itu bisa bergabung, bisa menjadi bergabung. keluarga besar SOG Indonesia. Yes, meskipun kita secara tidak serahim atau tidak sedara, tapi kita bisa jadi saudara yang hakiki. Intinya itu prinsipnya. Jadi tidak ada batasan intinya untuk Ya, katanya SOG ada di mana-mana. yes, Oke. haredam pokoknya. Ya betul. Kita masalah lagi nih, ada nggak kesulitan ketika pengen mempersiapkan acara ini? Kesulitan apa sih? Kesulitan kami, alhamdulillah masih bisa di tackle semua, di handle semua. Kesulitan memang hanya untuk menyatukan bagaimana kita menyelesaikan atau menyelenggarakan anniversary ini di sela-sela kesibukan kami masing-masing setiap membernya. Itu yang agak kesulitan, tapi ya alhamdulillah dengan Koordinasi yang baik ya. koordinasi yang baik, lalu alhamdulillah dengan perasaan kesamaan kami memiliki, perasaan itulah yang menyatukan kami, bisa bertemu, lalu ya alhamdulillah acara ini bisa terlaksana. Siap, Kaca. Ini Siap. 20 tahun, 22 tahun bukan waktu yang sebentar loh ya. Yes. Karena saya termasuk orang yang memperhatikan SOG Jatim. Siap. Saya juga gak asik juga Nggak sama, asik. sama abang. Siap. Jadi bagaimana caranya mempertahankan eksistensi sampai dengan hari ini? Sampai 22 tahun ini. SOG Jawa Aktif. Timur ya bisa bertahan sampai 22 tahun. Oke. Prinsipnya memang kita selalu dengar kan, Ya. membangun itu lebih mudah ketimbang untuk mempertahankan. Nah, kenapa saya selalu tanamkan dengan rekan-rekan, terutama mulai dari member atau honorari, itu saya selalu tanamkan apapun bentuknya, ketika kalian masuk di SOG Jakarta Timur atau SOG, itu saudaramu. Ya. Jangan pernah anggap dia itu orang lain. Ya. Nah, itu yang kita tanamkan sebetulnya. Ya. Jadi apapun bentuknya, Brotherhood. brotherhood, saudara, ketika melakukan kesalahan, tegur, ya kan? Nanti dia akan kembali lagi. Ya. Seleksi alam itu pasti ada. Pasti. Kalau memang dia nggak berjodoh, ya kan, ya pasti dia akan menikah Seleksi dengan alam sendiri. mundur dengan sendirinya. Yes, itu. Oke. Boleh tahu berapa anggota sekarang di Jawa Timur? Anggota terakhir. Anggota aktif nih, anggota aktif. Anggota Suka aktif. berapa? 40-an lah. 40-an ya. Yes, itu. Oke. Itu pasti aktif terus ya. Pasti aktif sampai komunikasi, sampai acara ini berjalan terdata. Oke. Sip. Sobat Inanyus, ini sudah lengkap ya. Saya bisa ngobrol, saya juga bangga ya ada di tengah-tengah SOG Jawa Timur, bisa berkumpul di hari yang bahagia ini ya. Amin. Inanyus dengan ini mengucapkan happy anniversary kedua untuk SOG Jawa Timur. Siap. Jadi kita katakan SOG Harga.